Suami terakhir. Bab 6471 Bab 6475 Bab 6471 Orang ini. Melihat adegan ini, apakah itu penjaga dengan cambuk lembut, atau penjaga lainnya, mereka semua menatap Daryl dan terkejut. Apakah orang ini hardcore? Semuanya terluka seperti ini, dan masih tidak mau lepas. Sial. Nuliha juga diam-diam mengerutkan kening, hatinya penuh api. Orang ini benar-benar tangguh. Pada saat ini, penjaga pribadi dengan cambuk lembut itu sadar dan meminta petunjuk kepada Nuliha. Jenderal, jika kamu bertarung lagi, dia pasti akan mati, ini. Nuliha menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia sangat marah dan ingin memerintahkan Daryl untuk dibunuh, tetapi pada akhirnya dia tenang dan berkata dengan dingin. Ambillah untuk saat ini. Lagi pula, orang ini tahu cara mengatur pasukan, jadi sangat disayangkan untuk membunuhnya secara langsung. Ya. Mendengar ini, beberapa penjaga pribadi menanggapi serempak, lalu berjalan, dan mengikat tangan dan kaki Daryl dengan rantai. Sial, dia berencana untuk menyiksaku secara perlahan. Menghadapi situasi ini, Daryl tidak mampu melawan sama sekali, dan dia sangat kesal. Ketika saya mendapatkan kembali kekuatan saya akan memberitahu Jenderal Barbar ini untuk mengetahui apa artinya memiliki pembalasan yang jahat. Jenderal. Tepat ketika Daryl memikirkannya, seorang prajurit berlari dengan cepat, berkeringat deras. Jenderal, dekrit kerajaan. Perintah raja. Pada saat ini, Nuliha penuh amarah, dan ketika dia mendengar laporan itu, dia tiba-tiba menjadi bermartabat, dan buru-buru berkata. Bawalah. Prajurit itu dengan cepat menyerahkan dekrit. Setelah Nuliha membacanya, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Raja Han memanggil saya kembali ke guru, sepertinya saya tidak bisa tinggal lama. Lewati pesanan saya dan segera berangkat. Sejujurnya, Nuliha tidak ingin kembali sepagi ini, tetapi perintah raja tidak boleh dilanggar. Rencana untuk melanjutkan survei medan hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Beberapa menit kemudian, di bawah kepemimpinan Nuliha, ratusan pengawal elit dengan cepat berbaris menuju orang-orang Hu. Sebagai tahanan, Daryl secara alami dibawa bersamanya. Persetan. Pada saat ini, melihat ke arah orang-orang Nuliha, Daryl diam-diam tertekan, dan pada saat yang sama sedikit cemas. Jika berada di perbatasan dinasti Dayan, Daryl masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sehari kemudian, Nuliha memimpin kerumunan dengan Daryl dan akhirnya tiba di Istana Emas Istana Raja di tanah orang Hu. Ketika dia memasuki klan, melihat lingkungan di depannya, meskipun Daryl sudah siap, dia masih terkejut. Dia melihat bahwa istana kerajaan orang Hu dibangun di atas bukit dengan area kecil, hanya seperempat dari ibu kota dinasti Dayan, tetapi sangat makmur. Dia dapat melihat semua jenis karavan di jalan, ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan unta. Bangunan seluruh istana kerajaan semuanya terbuat dari loes bercampur pasir dan batu. Dari kejauhan, seluruh kota berwarna kuning muda, ditambah dengan padang rumput yang luas di kejauhan, memiliki gaya yang unik. Di jalan, dia dapat melihat orang Hu yang kekar dan perkasa di mana-mana, dan tentu saja ada juga orang Hu yang cantik dengan kerudung. Tepat ketika Daryl mengamati ini, Nuliha dan rombongannya membawanya ke Istana Emas. Istana Emas Kerajaan adalah tempat di mana orang Hu tinggal dan berurusan dengan urusan. Tentu saja, di pihak orang Hu, mereka tidak disebut kaisar, tetapi Raja Han. Daryl melihat bahwa aula emas itu megah dan khusyuk, dan keseluruhannya dibangun dari batu putih yang langka. Melihat ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Aula ini dibangun dengan sangat mewah, tampaknya orang Hu ini, Wang Han, juga akan menikmatinya. Sebagai seorang tahanan, Daryl secara alami tidak memenuhi syarat untuk melihat Wang Han. Di bawah pengaturan Nuliha, dia dikurung di penjara batu di sebelah barat aula raja.
Brengsek. Melihat lingkungan penjara batu yang buruk, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Itu benar-benar harimau yang jatuh dan domba diganggu oleh seekor anjing. Sebagai guru kaisar surgawi, dia menjadi tahanan di sini. Lupakan saja, saya tidak ingin melakukan banyak hal lagi, yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatan saya dengan cepat. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl menahan napas, duduk bersila di penjara batu, dan diam-diam memulihkan diri. Saat ini, Nuliha berada. Nuliha meminta beberapa penjaga untuk menunggu di luar, merapikan baju besinya, dan melangkah ke aula emas. Di aula emas saat ini, lebih dari selusin jenderal orang Hu berdiri rapi di kedua sisi, masing-masing dengan ekspresi hormat. Di atas takhta di tengah aula emas, ada seorang lelaki tua kekar yang duduk. Bab 6472. Orang tua itu mengenakan bulu putih yang mewah, dengan mahkota di kepalanya, dan wajahnya tenang. Meskipun dia berusia senja, aura yang kuat merasuki tubuhnya, yang membuat orang tidak berani menghujat sedikitpun. Itu adalah Raja Han dari orang-orang Hu. Di samping Raja Han, sosok yang bermartabat dan cantik duduk dengan tenang, mengenakan gaun merak panjang yang unik untuk orang-orang Hu, yang menunjukkan tampilan menawan dengan jelas. Perbedaan usia antara Ratu dan Raja Han lebih dari 30 tahun. Bertahun-tahun, wajah halus penuh sopan santun. Wanita ini adalah ratunya. Pada saat ini, Nuliha tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ratu, segera mengambil napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan perasaan diam-diam. Ratu semakin menawan. Sangat disayangkan bahwa Raja Han semakin tua. Memiliki wanita cantik di sisinya hanyalah sia-sia. Dengan emosi di hatinya, Nuliha bergerak maju dengan cepat dan memberi hormat yang dalam kepada Raja Han. Nuliha memberi hormat kepada Raja Han. Raja Han mengangguk dan bertanya. Nuliha, sebelum kamu memimpin pasukan untuk membantu Jibeye merebut ibu kota kekaisaran dan membantunya mendapatkan harta karun, mengapa kamu menarik pasukan 2 hari yang lalu? Dan kamu, dengan ratusan elit, belum kembali. Mendengar pertanyaan itu, Nuliha tampak rumit dan berkata perlahan. Melapor kepada Raja. Saya berada di kota Kisu pada waktu itu, dan saya telah memutuskan aliansi dengan Jibeye. Memikirkan pemandangan saat itu, Nuliha penuh dengan api. Apa? Raja Han tertegun sejenak, dan mengerutkan kening. Mengapa? Anda tahu, Jibeye mencari bantuan di sini, dan dia tulus dan menawarkan persyaratan yang sangat murah hati. Raja Han tidak tahu apa-apa. Nuliha mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan nada berapi-api. Jibeye itu adalah penjahat bermuka dua, yang menjanjikan kita beberapa kota selama kita membantunya merebut ibu kota kekaisaran, tetapi dia enggan untuk memenuhinya. Setelah tiba di kota Kisu, dia memiliki pertempuran yang menentukan dengan Raja Shaoyang. Ketika dia dikalahkan, dia bahkan membiarkan tentara Hu bubar, dan sepenuhnya mengatakan bahwa dia sedang bermain dengan bidak catur. Penjahat yang jahat dan licik, aliansi tidak diperlukan lagi. Astaga! Kata-kata itu jatuh, dan para jenderal di sekitarnya semua marah. Brengsek, Jibeye ini terlalu penuh kebencian. Untuk mengolok-olok kita. Dia pikir kami orang Hu mudah diganggu. Pada saat yang sama, ekspresi Raja Han berubah, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah. Apakah itu benar? Nuliha menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Beraninya bawahan berbohong tentang hal seperti itu. Sial. Mendengar ini, Raja Han menjadi lebih marah, membanting tahta, dan berkata dengan keras. Jibeye ini berani menggoda raja ini, dia benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, Ratu di samping dengan cepat menghibur. Raja, tenanglah, kesehatan Anda lebih penting. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan gioknya dan menepuk punggung Raja Han dengan ringan. Dengan keamanan sang ratu, wajah Raja Han sedikit melunak. Detik berikutnya, Raja Han memandang Nuliha dan berkata, jika itu masalahnya,
mengapa kamu tidak kembali dengan tentara? Nuliha tersenyum sedikit dan tampak percaya diri. Setelah konfrontasi dengan Jibeye hari itu, bawahan menebak bahwa akan ada pertempuran dengannya di masa depan. Jadi, bawahan membuat keputusan sendiri dan mengambil sekelompok bawahan elit untuk mulai mensurvei lingkungan geografis ibu kota kekaisaran di kota Kizu untuk perang di masa depan. Selama kita terbiasa dengan lingkungan, kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk memenangkan pertempuran yang menentukan dengan Jibeye di masa depan. Ketika dia mengatakan ini, Nuriha tampak sombong. Saya berencana untuk hari hujan, dan saya pasti akan menerima pujian dari raja nanti. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Nuliha, wajah Raja Han tidak terlihat senang, tetapi mengerutkan kening. Dalam situasi kita saat ini, tidak tepat untuk memulai perang dengan Jibeye. Jibeye memiliki pasukan 500.000 orang, dan kami orang Hu hanya 200.000 elit. Bahkan jika Anda terbiasa dengan medannya, sulit untuk menang. Mendengar kata-kata tersebut, Nuliha sangat kecewa. Pada saat yang sama, ada beberapa ketidakpuasan di hatinya. Raja tua ini, semakin tua dia, semakin tidak berani dia. Sekarang orang Hu kuat dan kuat, mengapa Anda takut pada Jibeye? Namun di dalam hatinya, Nuliha tidak berani menunjukkannya, tetapi membuat pandangan terbuka. Apa yang dikatakan Raja adalah bahwa aku ceroboh. Raja Han berhenti berbicara omong kosong dan melambaikan tangannya. Baiklah, tidak peduli apa, kamu telah bekerja keras kali ini, turun dan istirahat dulu. Bab 6473. Mendengar itu, Nuliha dengan cepat menjawab. Bawahan pensiun. Setelah berbicara, Nuliha membungkuk dan perlahan keluar dari kuil emas. Sial. Ketika dia sampai di luar, Nuliha sangat sedih, dan peta topografi yang dia teliti dengan susah payah tidak berharga di depan Raja Han. Hal tua ini, lebih baik mati lebih awal. Mengutuk dalam hati, Nuliha melangkah pergi. Di sisi lain, di penjara batu. Saya tidak tahu berapa lama, Daryl menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka matanya. Dia melihat bahwa di luar penjara batu sudah gelap, tidak banyak penjaga di luar sel, hanya 2 tentara. Melihat adegan ini, Daryl menunjukkan senyuman. Lebih baik saat gelap, dan lebih mudah untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Daryl pulih selama beberapa jam, tetapi kekuatan roh primordialnya tidak banyak pulih, tetapi luka cambuk di tubuhnya telah sembuh. Pada saat ini, Daryl mencoba untuk mendapatkan rantai besi yang mengikat tangan dan kakinya. Namun, dia tertekan menemukan bahwa rantai besi itu dibuat secara khusus dan tidak dapat dipatahkan sama sekali dengan kekuatan yang telah dia pulihkan sekarang. Ini sedikit memalukan. Melihat rantai besi di tangan dan kakinya, Daryl tidak tahu harus tertawa atau menangis. Guru Kaisar Surgawi yang bermartabat sebenarnya terjebak oleh rantai besi. Jika masalah ini menyebar ke domain dewa, dia akan ditertawakan. Mengerti. Tertekan, Daryl melirik kunci di pinggang prajurit di luar pintu, dan segera punya ide. Oh! Detik berikutnya, Daryl meringkuk di tanah dan berteriak dengan ekspresi menyakitkan. Mati, aku akan mati. Mendengar gerakan itu, kedua prajurit itu segera membuka pintu dan berlari masuk, menatap Daryl dengan ekspresi rumit. Apa yang terjadi? Hei, ada apa denganmu? Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa wajah Daryl penuh dengan rasa sakit dan dahinya berkeringat deras, sepertinya situasinya sangat berbahaya. Saya. Melihat keduanya ditipu, Daryl sangat bersemangat, tetapi dia tampak sangat lemah di permukaan. Perutku sakit. Sepertinya aku telah diracuni. 2 tentara, selamatkan aku. Ketika dia mengatakan ini, mata Daryl melirik kunci di salah satu pinggang tentara. Ya, Daryl sengaja bertindak, hanya untuk mengelabui mereka dan menemukan kesempatan untuk mendapatkan kuncinya. Keracunan. Mendengar ini, kedua prajurit itu saling berpandangan, keduanya tercengang. Bagaimana ini mungkin?
Setelah orang ini ditangkap, dia hampir tidak makan apa-apa, jadi bagaimana dia bisa diracuni? Tapi, melihatnya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Tolong aku. Melihat kedua prajurit itu bingung, Daryl berteriak lemah. Perutku sakit, aku akan mati. Saat dia berbicara, tubuhnya terus bergetar, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangan dan meraih kunci pada tubuh prajurit itu. Tuan, selamatkan aku. Daryl memohon. Menghadapi situasi itu, prajurit itu ragu-ragu dan berkata kepada rekannya. Cepat, panggil seseorang. Saya akan menjaganya. Orang ini adalah pelaku penting jenderal. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan tahan. Apalagi tangan dan kakinya terkunci, dan dia tidak takut dengan trik apa yang akan dia mainkan. Jaga dia baik-baik. Prajurit lainnya menjawab dan berjalan keluar dengan cepat. Melihat rekannya pergi, prajurit itu hendak melepaskan rantai dari tangan Daryl, dan berkata dengan ringan. Kamu bisa menanggungnya dulu, dan ketika seseorang datang, aku akan menyelamatkanmu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Daryl dengan cepat menembak dan menyegel titik akupuntur di tubuhnya. Dalam sekejap, prajurit itu gemetar, tidak bisa bergerak. Pada saat itu, wajahnya terkejut, dan dia menatap Daryl. Kamu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tangan dan kaki Daryl dikunci oleh rantai besi, dan dia benar-benar bisa menyegel titik akupunturnya. Omong-omong, kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih dan dia tidak bisa mematahkan rantai, tapi masih tidak ada masalah untuk menyegel titik akupuntur. Saya minta maaf. Menghadapi keheranan prajurit itu, Daryl perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Bukannya aku mencoba menipumu, ini benar-benar untuk hidupku, dan aku tidak bisa menahannya. Suara itu jatuh, Daryl mengulurkan tangan dan mengambil kuncinya, dan dengan cepat membuka rantainya. Sial, akhirnya bebas. Saat dia melepaskan rantainya, Daryl merasa santai, dan segera meregangkan pinggangnya, lalu melambaikan tangannya pada prajurit itu, dan berjalan keluar dari penjara batu dengan gagah. Bab 6474. Oh. Begitu Daryl pergi, prajurit yang telah pergi sebelumnya bergegas dengan para dokter dari orang-orang Hu. Apa? Melihat situasi di penjara batu untuk sementara waktu, prajurit itu tercengang dan menyadari bahwa itu tidak baik. Dia melihat rekannya membeku di sana, tidak bergerak, dan Daryl menghilang. Cepat. Pada saat itu, prajurit yang disegel akupunturnya berteriak. Pria itu lari, minta dukungan. Mendengar ini, prajurit itu bereaksi dan bergegas keluar dari penjara dan berteriak. Kemarilah, tahanan telah melarikan diri. Beberapa menit kemudian, ratusan tentara mengejar ke arah di mana Daryl melarikan diri. Di sisi lain, di Aula Emas Raja. Hari sudah larut malam, dan saya melihat Nuliha dengan jubah yang indah, ditemani oleh beberapa penjaga, ke gerbang barat Aula Emas. Kamu tunggu di sini. Nuliha menginstruksikan, berbalik dan memasuki Aula Emas. Setelah memasuki Aula Emas, Nuliha akrab dengan jalan, dan memasuki area kamar tidur belakang dari koridor di sisi Aula Emas. Saat mendekati salah satu kamar tidur, Nuliha tersenyum. Dia melihat lampu menyala di kamar tidur, dan di tepi ambang jendela, ada sosok ramping dalam gaun hijau tua, yang tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuh yang menawan. Itu adalah wanita Raja Han, Seliryu. Dalam beberapa tahun terakhir, tubuh Raja Han tidak sebaik hari ini. Meskipun Seliryu memiliki nama suami istri, tetapi kenyataan suami istri telah lama hilang. Seliryu tampaknya memiliki banyak kekayaan dan kekayaan, tapi dia sangat kesepian di hatinya. Nuliha pada dasarnya bejat. Pada pesta makan malam 2 tahun lalu, ia menemukan kesempatan untuk mendekati Seliryu, dan keduanya diam-diam berkomunikasi sejak saat itu. Pada saat ini, di pintu kamar, Nuliha terbatuk ringan. Seliryu sedang melihat pikirannya ketika dia tiba-tiba mendengar gerakan itu dan terkejut, kemudian dia melihat Nuliha dan sangat gembira. Ini kamu. Setelah mengatakan itu,
Seliryu berjalan cepat dan memeluk lengan Nuliha. Pada siang hari, saya mendengar bahwa kamu kembali, dan saya masih bertanya-tanya apakah kamu akan datang pada malam hari. Ketika dia mengatakan ini, Seliryu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Hahaha. Nuliha tertawa, mengambil Seliryu dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum. Kecantikanku, tidakkah aku akan menemukanmu ketika aku kembali? Setelah berhari-hari ekspedisi ini, aku merindukanmu sampai mati. Sambil berbicara, Nuliha mencium wajah Seliryu, mengambilnya, dan berjalan cepat menuju tanah lunak tidak jauh. Kamu. Seliryu tersipu dan berkata dengan suara cemberut. Aku belum melihatmu selama berhari-hari, kamu masih sangat cemas. Tunggu sebentar. Aku ingin berbicara denganmu. Hei, itu sama sekarang. Kamu jahat sekali. Keduanya sedang menggoda, ketika tiba-tiba, langkah kaki datang dari luar istana. Segera setelah itu, tawa Raja Han datang. Seliryu, raja ini tidak bisa tidur. Saya datang untuk berbicara dengan Anda, apakah Anda belum beristirahat? Suara itu semakin dekat. Kata terakhir jatuh, dan sosok Raja Han sudah muncul di pintu. Oh! Menghadapi situasi ini, baik Nuliha dan Seliryu terkejut. Seliryu gemetar dan hampir tidak bisa berdiri diam. Nuliha bahkan lebih berdengung di kepalanya. Mengapa Raja Han ada di sini saat ini? Sekarang setelah selesai, aku diam-diam berkencan dengan Seliryu. Untuk kejahatan ini, 100 kepala tidak cukup untuk dipenggal. Takut di dalam hatinya, Nuliha ingin mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi sudah terlambat saat ini. Pada saat ini, Raja Han melihat pemandangan di depannya, senyum langsung membeku di wajahnya, dan hatinya dipenuhi amarah. Kamu. Segera, Raja Han bereaksi dan berteriak dengan marah. Kalian berdua sangat berani. Beraninya kamu melakukan hal pengecut di sini. Mata Raja Han menjadi merah darah saat dia berteriak dengan marah. Glek. Merasakan kemarahan Raja Han, Nuliha hanya merasa kakinya lemah, dia tidak bisa menahan air liurnya, dan dia hampir tidak bisa diam. Seliryu bahkan lebih ketakutan, dan berkata dengan gemetar. Raja, tenang. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Nuliha mencariku sangat terlambat, dan ada sesuatu untuk diceritakan. Tepat sebelum dia bisa selesai berbicara, Raja Han menyela dengan marah. Diam, apakah kamu pikir raja ini buta? Apa yang kalian berdua lakukan, apakah kamu pikir raja ini tidak bisa melihatnya? Bab 6475. Kamu jalang. Raja ini memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di belakangku. Semakin banyak Raja Han berkata, semakin marah dia. Dia mengeluarkan pisau panjangnya dan menatap Nuliha dan Seliryu dengan cermat. Raja ini akan membunuh kalian berdua, bajingan. Suara itu jatuh, dan pisau panjang itu mengeluarkan cahaya dingin, menebas langsung di leher Nuliha. Sial. Melihat Raja Han menebas dengan pisau, Nuliha awalnya panik, tetapi pada saat hidup dan mati ini, kemarahan di hatinya tiba-tiba terangsang, dan dia berteriak pada waktu itu. Orang tua ingin membunuhku, kamu tidak memenuhi syarat. Suara itu jatuh, dan napas yang kuat keluar dari tubuh Nuliha, lalu dia menghunus pedang panjang dan menebasnya di depannya. Klang! Detik berikutnya, kejutan meletus dari tabrakan dua pedang, dan kemudian Raja Han terguncang mundur beberapa langkah, sementara Nuliha berdiri di sana, setenang gunung Tai. Omong-omong, kekuatan Raja Han tidak rendah, tetapi dia sudah tua dan lemah. Pada saat ini, dia sama sekali bukan lawan Nuliha. Bagaimanapun, Nuliha berada di masa jayanya dan kekuatannya berada di puncaknya. Kamu. Raja Han memantapkan langkahnya dan menatap Nuliha. Nuliha, apakah kamu akan memberontak? Pada saat ini, Raja Han sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nuliha, yang selalu gemetar di depannya, tidak hanya berani menyentuh wanitanya sendiri, tetapi juga berani menghunus pisau untuk melawan saat ini. Melihat adegan ini,
selir Yu di samping juga tercengang. Dia tidak menyangka Nuliha akan berani menghunus pisau. Hahaha. Nuliha menengadah ke langit dan tertawa, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kegilaannya, dan berkata dengan dingin kepada Raja Han. Orang tua, jika kamu ingin membunuhku, haruskah aku meregangkan leherku dan membiarkanmu membunuhnya? Saya, Nuliha, telah berjuang untuk suku selama bertahun-tahun, tanpa penghargaan atau kerja keras, tetapi sekarang Anda akan membunuh saya. Tanpa saya, bisakah Anda duduk di atas tahta dengan begitu kokoh? Tanpa saya, dapatkah kami orang Hu dapat menikmati kedamaian selama beberapa dekade ini? Tanpa saya, bisakah Anda hidup sampai hari ini? Kalimat terakhir, Nuliha hampir meraung. Bagaimanapun, perselingkuhan dengan selir Yu terungkap, jadi tidak perlu menyembunyikannya dan hanya mengeluarkan dendam beberapa tahun terakhir. Mendengar ini, Raja Han benar-benar marah dan meraung lagi dan lagi. Pengkhianat, kamu harus mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Raja Han mengepalkan pedang panjangnya, dan sosok itu pecah lagi, menebas ke arah Nuliha dengan keras. Nuliha mencibir, tidak panik sama sekali. Pak tua, kamu terlalu tua, kamu tidak bisa memegang pisau, apakah kamu masih ingin membunuhku? Aku khawatir itu mimpi bodoh. Suara itu jatuh, dan Nuliha naik untuk menemuinya. Bam, bam, bam. Kedua sosok terus-menerus bolak-balik di kamar tidur, dan tabrakan pisau panjang pecah dengan getaran keras. Di bawah kemarahan Raja Han, dia benar-benar mengorbankan hidupnya, dan pedang itu kejam. Dalam hal ini, Nuliha dipukuli dengan tergesa-gesa, dan sangat kesal saat itu. Gila, orang tua ini gila, mau mati bersamaku. Detik berikutnya, melihat selir Yu yang gugup di sampingnya, tiba-tiba Nuliha punya ide. Sambil melambaikan pisau panjang dan melawan Raja Han, dia mencibir dan bercanda. Pak tua, kamu akan mati. Aku akan menjaga wanitamu untuk selamanya. Kamu harus berterima kasih padaku, hahaha. Juga, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa selir Yu dan aku rukun 2 tahun lalu. Kamu adalah masalah besar, dan aku baru tahu hari ini. Ketika dia mengatakan ini, mata Nuliha penuh dengan kekejaman. Apakah kamu tidak gila? Aku membuatmu semakin gila. Ketika kamu kehilangan akal sehat, inilah saatnya untuk mati. Apa? Setiap kata Nuliha tidak diragukan lagi menambah bahan bakar kemarahan Raja Han, dan untuk sementara waktu, seluruh tubuhnya menjadi gila, meraung lagi dan lagi. Pemberontak, bajingan, raja ini ingin membunuhmu, membunuhmu. Di bawah raungan, Raja Han mengayunkan pedangnya. Namun, di bawah semburan api, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Sial! Segera setelah itu, pisau panjang di tangannya jatuh ke tanah, sosok kekarnya bergetar, dan wajahnya sangat pucat. Itu benar, bagaimanapun, Raja Han sudah tua, dan dia menjadi terobsesi dengan kemarahannya. Raja! Melihat adegan ini, selir Yu menangis gemetar, ingin maju untuk memeriksa, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian sama sekali. Nuliha mencibir. Puff. Akhirnya, Raja Han menatap Nuliha dengan enggan, tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia meninggal karena sesak nafas.